Baik, malam hari ini tanggal 19 November 2024, ya pertemuan ke-9 ya, Perencanaan Keuangan ST Sakti semester ganjil ya. Ini pengganti kelas yang pada waktu kemarin Jumat, mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena ada tugas di tempat lain. Baik, izinkan saya untuk memulai ya. Saya akan coba share screen. Baik, sudah lihat kah anak-anakku? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya akan mulai saja. Ini perencanaan keuangan ke-9 ya, tanggal 19 November sebagai pengganti kelas yang tanggal 15 November kemarin tidak bisa hadir. Oke, saya berikan waktu kalian untuk mengerjakan soal dan dikirimkan ke email saya. Waktunya 20 menit dari sekarang, jadi eh, dikumpulkan 19.25 ya, 19.25, dan saya akan terima 19.25 itu kalau yang lewat dari waktu itu saya akan tidak anggap ya. Silakan, silakan. Langsung dikerjakan saja.
Oke, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kalian sudah apa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan dan tolong dikirimkan ke lewat email ya pada malam hari ini. Oke, ini Catherine akhirnya bisa hadir. Oke. Eh Kalau kalian lihat di layar, kita punya partisipannya ada 20 peserta termasuk saya. Berarti ada seorang mahasiswa ya yang tidak hadir ya. Jadi Catherine terakhir masuk ini ya. Mudah-mudahan bisa join ini. Oke. Jadi kita akan melanjutkan ya. Sebelum kita membahas materi ini, saya coba sampaikan kembali ya. Katakanlah misalnya apakah utang itu tidak baik? Ya, jelaskan. Sesungguhnya utang itu netral ya dan ada baiknya kalau memang digunakan untuk apa? Untuk keperluan yang produktif ya atau yang dibutuhkan ya. Oke, ini Catherine coba. Oke, dia pakai dua alat ya. Jadi utang itu bukan tidak baik. Utang itu baik bila mana memang digunakan untuk keperluan membeli barang-barang produktif ya dan kemudian nilainya meningkat dari waktu ke waktu. Itu penjelasan eh, pertanyaan nomor satu. Kemudian utang pertama belum lunas. Bolehkah seseorang mengambil pinjaman utang baru lagi? Jelaskan. Oke. Nah, pada umumnya banyak orang yang berkata bahwasannya kalau utang pertama belum lunas, maka Anda tidak boleh mengambil utang baru lagi. Menurut saya, tidak juga, tergantung. Ya, kalau katakanlah tadi utangnya adalah utang pertama, misalnya utang handphone, ya, kemudian cicilannya selama ini katakanlah kita mampu bayar dan masih ada ruang yang dapat kita gunakan untuk mengambil pinjaman yang lain, katakanlah ambil pinjaman KPR, ya, sehingga total pinjaman yang kita bayarkan cicilannya itu masih berada di bawah ukuran maksimum, ya, penghasilan kita. Nah, di sini sebutkan berapa persen maksimum cicilan pinjaman dibandingkan dengan penghasilan. Secara umum, ya, maksimumnya adalah 30%. Seandainya katakanlah kita punya gaji 10 juta, maka cicilan pinjaman setiap bulannya adalah sebesar 3 juta. Tadi misalnya, ya. Tadi misalnya opsi untuk nomor 2 jawabannya banyak ya, Pak. Banyak ya, banyak sekali. Ya, betul. Misalnya katakanlah tadi eh tadi pinjaman apa handphone ya. Kita bisa lunasin saat itu dan kemudian kita bisa ambil rumah ya. Sepanjang tadi kita punya gaji 10 juta. Ya, kemudian cicilannya tadi kita maksimum 3 juta. Sementara tadi apa cicilan handphone cuma 500.000, itu masih ada ruang 2,5 juta. Ya, jadi kita boleh saja mengambil pinjaman baru sepanjang maksimum total pinjaman cicilannya itu sebesar 30% daripada penghasilan kita. Itu poinnya. Oke. Nah, kita akan bahas ada 5 item ya. Apa itu utang, tujuan berutang, jenis utang, kemudian sumber utang, dan merencanakan utang. Oke. Apa itu utang? Secara umum kalau kalian lihat, kalian cari googling ataupun cari di AI, eh, intinya Pak, utang itu meminjam uang, meminjam dana dari pihak lain. Ya, dari mana? Biasanya umumnya dari bank, mungkin dari multi finance, bisa juga dari pegadaian, ya, bisa juga dari pinjol, ya, bisa juga dari rentenir. Ya, itu berbagai macam. Tapi kita tidak akan bahas meminjam dari pinjol ataupun rentenir ataupun pegadaian. Yang saya bahas ini adalah kita meminjam uang dari bank. Untuk tujuan apa? Biasanya apa? Untuk tujuan membeli rumah, membeli mungkin kendaraan, membeli mesin, ya, membeli suatu apa perlengkapan toko dan segala macam, ya. Kemudian apa? Biasanya utang itu apa? Dikenakan bunga pasti ataupun beban, ya. Mengapa dikenakan bunga? Karena biasanya pihak bank yang pemberi pinjaman itu dia apa? Menerima apa? Titipan dana, titipan uang dari siapa? Dari penabung, dari deposan, dan dari siapapun ya yang menyimpan uangnya di bank. Sehingga bank tersebut kan berjanji untuk memberikan apa? Bunga ataupun interest sebesar katakanlah misalnya 3%. Nah,
si bank ini kan perlu biaya operasional, perlu menggaji karyawan, untuk sewa kantor dan lain sebagainya. Sehingga dia pasti apa? Kasih beban bunga kepada si peminjam yang mengambil utang pasti apa? Di atas 3% tadi bunga deposito yang diberikan pada si siapa pemilik dana yang menitipkan dananya di bank. Ini apa? Biaya operasional katakanlah 5%, kemudian keuntungan bank katakanlah let's say 5%. Jadi total ya 3 plus 5 plus 5 jadi apa? Bunganya apa? 13%. Jadi kalau katakanlah Anda misalnya mau pinjam uang dari bank untuk KPR saja misalnya katakanlah itu antara 13 sampai 15%, ya. Semakin eh, tingkat bunga tingkat bunga tabungan dan deposito makin besar, maka tingkat bunga pinjaman pun juga makin besar. Itu biasanya ya. Nah, kemudian ada batas waktu tertentu yang katakanlah kita mesti membayar pinjaman kita maksimum berapa tahun. Katakanlah maksimum misalnya mobil, mobil antara 1 tahun sampai 5 tahun, ya. Berarti apa? Kita mesti lunas selama batas waktu yang telah ditetapkan. Tadi kalau misalnya sampai 5 tahun. Nah, kemudian yang kita bayar kembali apa? Kita bayar kembali apa? Dari apa? Pokoknya biaya apa? Pokok pinjaman sama plus bunga pinjaman yang kita bayar kan? Jadi tadi dikenakan bunga kan? Dibayar kembali sampai batas waktu tertentu. Ada jaminan atau tidak? Nah, kalau katakanlah misalnya kita pinjam rumah, pinjam ambil KPR, yang menjadi jaminan apa? Rumahnya itu sendiri. Ya, surat-surat rumah akan dipegang oleh bank. Kalau kita beli mobil, KPR KPA atau sorry KPM kredit pemilikan mobil, maka apa? Surat mobil yang dipegang, ya, itu jaminan. Kalau seandainya katakanlah kita mau Mau beli mesin, ya, beli mesin. Apa yang jaminan jaminan yang diminta oleh bank? Bukan mesinnya, bukan surat mesin, tapi apa? Agunannya apa? Tanah ataupun mungkin bangunan. Jadi bukan mesinnya itu sendiri. Tapi kalau tadi kita beli rumah, yang jadi agunan apa? Rumahnya itu sendiri. Surat-surat rumah plus apa? Plus asuransi atas rumah tersebut. Kalau kebakaran, maka perusahaan asuransi akan mengganti kepada siapa? Kepada bank, ya. Dan kalau misalnya masih ada sisa, akan dibayarkan kepada siapa? Kepada yang pengambil utang, ya. Nah, itu ada jaminan atau tidak? Kemudian apa? Tertuang dalam kontrak utang. Nah, biasanya eh, kita ambil KPR ya untuk kredit pemilikan rumah. Biasanya apa? Pihak notaris yang menyiapkan apa? Kontrak, ya, kontrak kredit, ya, pihak notaris. Jadi biasanya bank itu punya langganan notaris, kemudian pihak notaris tersebut yang menguruskan seluruh berkas-berkasnya. Jadi kita yang berhubungan dengan pihak notaris, semua berkas-berkas dokumen kita sampaikan ke notaris dan notaris yang membacakan kontraknya. Dan di situ tertuang, ya, siapa yang memberikan pinjaman, kemudian besaran pinjaman, kemudian bunga pinjaman berapa, berapa lama waktu yang mesti dibayarkan, kemudian kalau misalnya kata terlambat bagaimana, itu semua tertuang dalam kontrak kredit ya. Nah ini Anda semua nanti ke depan, kalau kata misalnya sudah menikah ingin beli rumah, tentu Anda akan Akan punya kontrak pinjaman, ya, kontrak KPR kredit pemilikan rumah. Nah, kemudian, kalau katakanlah misalnya ada terlambat, kita terlambat membayar pinjaman, ya, karena mungkin kita punya uang, atau kita mungkin kena PHK, ataupun katakanlah kita lupa menyimpan apa dana tersebut di rekening kita, sehingga kita belanjakan dan kemudian pada waktu bank mau mendebit rekening kita, ya, tidak ada dana situ, maka apa? Kita akan dikenakan sanksi. Misalnya sanksinya per hari kena berapa persen atau berapa 0, sekian persen. Nah, ini yang katakanlah mesti dipahami dan Anda semua harus memahami jenis-jenis utang tersebut ya dan bagaimana kontraknya. Nah, tujuan berutang. Tadi saya sampaikan, kalau katakanlah bagus gak sih kita berutang? Saya pikir sih bagus sepanjang memang kita mengambil utang tersebut untuk tujuan apa? Membeli barang-barang yang produktif, ya. Artinya apa? Nilainya meningkat. Ya, tapi kalau katakanlah kita beli handphone, beli baju, beli sepatu, kredit pula, ya itu tidak pas ya. Kalau misalnya boleh, Anda meminjam uang meminjam uang dari bank untuk apa? Untuk membeli suatu barang yang nilainya besar sekali. Katakanlah misalnya dari rumah, nilainya 500 juta atau rumah harganya 1 miliar ya. Sepanjang Anda sudah punya uang muka,
dan kemudian Anda bisa membayar cicilan setiap bulan sampai 10 tahun, sampai 15 tahun, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau katakanlah Anda berpikir untuk mengumpulkan uang katakanlah senilai 1 miliar, ya, baru membeli rumah 1 miliar, maka maka harga rumah pada saat Anda sudah mengumpulkan 1 miliar itu akan meningkat lagi, naik lagi, ya, tidak terkejar. Oleh sebab itu, makanya mengapa KPR itu, kredit pemilikan rumah, sangat bagus untuk dipertimbangkan kita ambil. Ya, cukup menyediakan apa? Down payment-nya atau uang mukanya, dan pastikan cicilan tiap bulannya cukup kita bayarkan dari kita punya penghasilan. Ya, jadi tujuan berutang, tolong perhatikan, hanya untuk membeli barang-barang yang bertumbuh nilainya. Ya, tapi ada juga orang-orang yang katakanlah mungkin apa, tidak berpikir panjang, atau mungkin sangat-sangat apa ya, sangat konsumtif, ya, hedonisme, hanya memikirkan hari ini tanpa memikirkan dia punya kebutuhan di masa depan. Akhirnya apa? Dia ambil utang, ya, untuk apa? Beli barang-barang konsumtif yang nilainya menurun. Misalnya apa? Beli handphone, beli apa lagi? Beli kipas angin, beli kulkas dan segala macam, ya. Jadi boleh nggak? Katanya ada utang, kalau membeli barang dengan berutang lebih murah dibandingkan tunai. Saya pikir ini sudah dibalik-balik konsepnya. Kalau katakan kita beli tunai, pasti apa? Produsen akan mendapatkan nilai yang utuh dibandingkan cicil, kan? Tapi biasanya leasing company itu memutarbalikkan informasi-informasi tersebut, ya. Semestinya kalau beli cash tunai jauh lebih apa? Jauh lebih murah dibandingkan kalau membeli dengan utang. Kenapa? Karena produsen akan terima uang utuh kan di depan, dibandingkan kalau dicicil tiap bulan, kan. Nah, ini yang saya pikir perlu dicari mengapa mereka berkata demikian. Nah, ada juga yang mengambil utang untuk membayar utang. Ya, istilahnya nggak di lubang tutup lubang. Ini yang saya pikir mesti dipikirkan kembali oleh semua orang. Jangan sampai kita mengambil meminjam uang untuk membayar utang, ya, meminjam uang dari orang lain tapi membayar utang kepada orang yang sebelah sana gitu loh. Jangan. Sebaiknya apa? Jangan pilih yang nomor 2 dan 3, tapi pilihlah opsi nomor 1. Tujuan berutang hanya untuk membeli barang-barang yang nilainya bertumbuh. Itu poinnya, ya, supaya Anda mesti bisa pahami. Ya, kalau kata misalnya tadi, Pak, bagaimana kalau kata saya kepengen untuk membeli handphone? Jangan dulu. Mendingan apa? Disisihkan uangnya setiap bulan, ditabung. Kalau sudah utuh, barulah beli. Ya, oke. Tadi jenis utang. Jadi kalau katanya misalnya orang dulu berkata jangan berutang, nggak bagus berutang. Utang itu menjerat, ya. Kalau katakanlah kita memang tidak mampu membeli rumah secara tunai, maka jalan keluarnya salah satunya apa? KPR, ya. Tapi kalau katakanlah kita misalnya pinjol, pinjaman online itu, saya tidak tahu, ya, begitu mudah orang meminjam uang dari sebuah lembaga lewat online tanpa tanpa jaminan, kemudian tapi yang ambil pinjaman tersebut tidak berpikir berapa bunga, berapa beban yang dikenakan kepada si peminjam tersebut, sangat-sangat besar. Dan kemudian apa? Digunakan pula untuk membeli barang-barang konsumtif. Katakanlah beli beli makanan, beli handphone, beli perhiasan yang katakanlah nilainya menurun. Kalau perhiasan kan ongkosnya tidak dihitung, kan. Biasanya beli bahan, beli emas, ongkosnya dihitung kalau kita beli. Tapi pada waktu kita jual, ya, ongkos buat emasnya tidak dihitung. Kita cuma timbang berapa gram, itu yang dibayarkan kembali kepada kita kalau kita jual, ya. Jadi sebaiknya gunakan pinjaman utang tersebut dengan sebaik-baiknya, ya. Beli barang-barang yang produktif, yang nilainya meningkat. Itu konsepnya, tidak ada kata lain. Oke, kemudian sumber utang. Dari mana sumber utang? Ya, tadi bank, multifinance, pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya. Ya, kemudian itu yang pihak ketiga. Kemudian kalau kata misalnya nanti ke depan kalian punya kantor ataupun sudah bekerja di perusahaan, kalian bisa pinjam uang di kantor dari perusahaan, ya. Ada beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas pinjaman. Ya, kayak saya punya adik ipar kerja di sebuah perusahaan asuransi, joint venture, dia mendapatkan car ownership program.
Jadi dia boleh meminjam uang dari perusahaannya, ya, selama 5 tahun, ya. Kemudian dia tidak dikenakan bunga, bahkan mungkin dia cukup membayar berapa persen, karena itu fasilitas, ya. Ada juga perusahaan yang memberikan fasilitas untuk ambil KPR, ya. Jadi kalau katakanlah misalnya nanti ke depan kalian bekerja di sebuah perusahaan dan ada fasilitas pinjaman dari kantor yang berbunga lunak ataupun lebih kecil, lebih rendah, dan kemudian bisa jangka panjang, ya, atau ada potongan tertentu, sebaiknya apa? Anda pikirkan untuk Anda ambil. Tapi apa? Beli rumah ataupun beli hal-hal yang nilainya meningkat, ya. Kalau beli mobil, memang kalau Anda butuhkan dan kemudian ada potongan-potongan tertentu dari perusahaan, that's fine. Anda pertimbangkan. Ya itu teman apa adik saya ngambil kemudian dia pikir suatu ketika kalau katakanlah misalnya dia cuma bayar 50% daripada harga mobil, dia jual di tahun 5 tahun ke depan, harga mobilnya masih di atas setengah, maka dia dapat margin lebih tinggi ya. Itu. Benar Pak? Anda boleh nggak pinjam dari orang tua atau saudara? Boleh, boleh. Ya, tapi apa? Anda mesti catat, terus ditulis, ya, dan kemudian tanda tangan dua-duanya. Ya, kemudian Anda mesti bayar kembali. Sama juga dengan sahabat dan kerabat. Ya, Anda boleh saja pinjam dari kerabat dan sahabat, tapi sebaiknya Anda hindari. Ya, kenapa? Anda bisa jadi omongan. Mendingan Anda pinjam dari orang tua maupun dari saudara. Tapi dicatat dan kemudian Anda mesti bayar kembali pada saatnya nanti. Sesuai dengan apa? Komitmen tadi. Ya, pinjol. Jangan ambil pinjaman dari online. Kenapa? Karena bunganya sangat tinggi, bebannya sangat tinggi, dan kemudian suatu ketika kalau misalnya Anda tidak mampu membayar, ya, maka bisa saja keluarga Anda ataupun Anda diintimidasi ataupun datangi oleh para debt collector yang mungkin akan mempermalukan Anda. Ya, hati-hati. Hati-hati. Sebaiknya Anda pergunakan 3 nomor tersebut: bank, kantor, ataupun orang tua dan saudara. Itu sumber utang. Tapi kembali lagi, utang apa? Utang untuk membeli barang-barang produktif. Nah, kemudian bagaimana Anda mau pinjam uang, apa utang ya? Bagaimana Anda mau ambil utang? Oke, tentu kalau kata misalnya Anda mau mengambil utang, Anda tidak serta-merta tiba-tiba kepengen utang, nggak bisa begitu, ya. Jangan begitu, ya. Sebaiknya apa? Anda apa? Kalau misalnya Anda nanti sudah menikah, ya, Anda harus mengkomunikasikannya, diskusikan, sepakati dengan pasangan Anda. Ya, jangan Anda mengambil utang sendiri. Karena saat Anda sudah menikah, Anda harus berkomunikasi. Anda harus terbuka. Ya, karena seperti yang saya sampaikan pada waktu di kelas, pada saat Anda sudah menikah, sudah tidak ada lagi, ini uangku, itu uangmu. Tapi sudah tinggal apa? Ini uang kita bersama. Sehingga apa? Anda harus berkomunikasi. Walaupun Anda masih single, ya, saya berharap Anda juga tidak serta-merta mengambil utang. Ya, Anda mesti rencanakan terlebih dahulu. Ya, rencanakan apa? Buat apa saya berutang? Ya, kemudian apa? Bagaimana saya membayar kembali? Apakah saya punya kemampuan nggak membayar kembali? Berapa lama saya mesti membayarnya? Dan bagaimana nanti kalau ke depan saya punya rencana yang lain? Ya, karena jangan sampai Anda sudah punya rencana saat ini untuk membeli mobil, tapi Anda ke depan mau beli rumah lagi. Sementara cicilan yang tiap bulannya sudah tidak ada lagi ruang itu loh. Jadi apa? Tetapkan tujuan berutang terlebih dahulu. Ya jangan asal mengambil utang. Jadi apa? Harus apa? Pakai otak, mikir, ya. Jangan hanya cuma mau kepengen doang, tapi mikir dulu ya. Kemudian cari lembaga legal yang terdaftar di OJK, ya. Siapa banknya atau siapa multi finance-nya, ya. Pastikan kemampuan bayar kembali dari penghasilan tetap maksimum 30% gaji. Cari beban bunga yang ringan, ya. Kemudian atur periode utang maksimum di usia 55 tahun saat terakhir Anda apa bayar cicilan. Kalau misalnya Anda usia pensiunnya nanti mungkin 60 tahun, ya berarti apa? Maksimum periode utang sampai usia 60. Sudah tidak boleh lagi berutang. Saya saat ini usia 58, saya punya utang terakhir ada pada saat saya berusia 55 tahun. Dan saat ini saya sudah tidak punya lagi utang.
Ya, karena saya tidak mampu berhutang. Ya, karena apapun yang saya sudah apa yang dulu pada waktu saya berhutang pertama kali di usia 25 Pak, belum 30, saya ambil KPR, ya. Kemudian KPR tersebut selama 15 tahun. Kalau seandainya katakanlah misalnya saya ambil 15 tahun, usia saya pada waktu itu 30 tahun, berarti apa? Saya punya KPR lunasnya di usia 45 tahun. Ya. Kemudian saya masih ada 10 tahun, ya 10 tahun dari usia 45 ke 55. Berarti apa? Saya bisa ambil KPR kedua, ya maksimum berapa? 10 tahun. Sehingga pada saat saya usia 55, saya setidaknya sudah punya dua rumah. Jadi itu yang saya maksudkan dengan atur periode utang. Kemudian sebaiknya pembayaran utang dengan auto debit dari rekening tabungan, ya. Pastikan, pastikan ya, pastikan rekening tabungan kita ada dananya. Biasanya pihak bank menginformasikan 3 sampai 5 hari sebelumnya, tolong siapkan dana di rekening Anda sebesar sekian karena kami akan memotong untuk pinjaman Anda sebesar sekian, cicilan kesekian dari sekian kali gitu. Jadi mereka akan informasikan, ya. Oleh sebab itu Anda mesti rencanakan mengenai utang ini, ya. Tidak boleh sembarangan utang. Boleh berutang, tapi bijaksana. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, yang tidak masuk Lisa Puspitasari. Terima kasih, Nabila. Oke, sebentar. Jadi hari ini tidak masuk satu orang, Lisa. Ya, saya minta kalian buat summary pelajaran hari ini. Ya, kalian buat summary, lengkapi selengkap-lengkapnya. Ya, kemudian ada soal. Ya, nanti materi ini saya akan upload di YouTube ya. Kemudian kalian kumpulkan Kamis malam ya, Kamis malam ya, atau malam Jumat ya, tanggal 1 sebelum pukul 24. Karena kita akan ketemu di kelas tanggal 22 ya, tanggal 22 hari Jumat jam 8 ya, apa 8.30? 8 ya, 8. Oke. Jadi kalian lengkapi ya pelajaran pada malam hari ini ya. Kemudian kalian cari tahu ya semuanya dan kemudian kalian kumpulkan tanggal 21 malam ya, jam 24. Lengkapi dengan pertanyaan ini. Kondisi keuangan saudara Bambang sebagai berikut. Penghasilan sekian, pengeluaran sekian. Berapa utang yang bisa diambil agar cicilannya sebesar 2,5 dengan asumsi pinjaman 10% per tahun. Oke. Sampai sini ada yang kalian mau tanya? Halo? Bintang, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Putra Dava? Iya Pak, siapa? Ya, silakan. Iya Pak. Tadi kan Bapak bilang ya, kalau misalkan handphone itu tidak boleh eh, dicicil. Misal kayak beli handphone mahal buat apa? Gak, gak ada gunanya ya, misalnya. Betul. Gitu. Nah, kalau menurut saya sebaliknya Pak. Oke. Gimana? Kenapa? Pak, gini Pak. Kita kan hidup udah di zaman digital semua ya Pak ya. Oke. Setuju. Nah, saya punya case seperti ini Pak. Ini bisa dibilang kerjaan saya juga sih Pak. Oke. Eh, jadi gini. Saya berani beli HP mahal dalam arti 15 atau sampai 20 juta gitu Pak untuk Oke. beli handphone karena untuk apa kebutuhan misal kayak endorse atau eh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan ngedit editing atau apapun itu yang memang bertujuan untuk kerjaan Pak, Hmm. bisnis saya Hmm. kayak gitu. Jadi, menurut saya Hmm. beli HP dengan budget mahal Hmm. sangat menguntungkan buat saya karena dengan saya membeli HP 15 atau 20 juta akan menghasilkan mungkin bisa inputan masuk bisa 100 sampai 200 juta, Pak. Karena Oke. kerjaan saya dari HP seperti itu, Pak. Oke. Sudah? Iya, sudah Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Putra Dava. Oke. Jadi apa yang kamu sampaikan kan tidak berlaku bagi semua orang, Pak, Mas ya. Betul ya? Ya.
Jadi Betul, Pak. apapun Anda, misalnya katakanlah saya beli iPad ya, saya beli laptop ya sebesar sekian. Sepanjang alat yang kita beli tersebut memang useful, berguna buat kita, kemudian apa? Menghasilkan sesuatu ya. Dalam arti apa? Ekonomi, ada nilai ekonominya. Kalau katakanlah kita beli handphone mahal hanya untuk bermain game ya, kemudian hanya untuk entertain kita punya diri tanpa nilai ekonomis menghasilkan sesuatu, ya itu nggak ada gunanya. Ya hanya apa menyenangkan diri kan, begitu. Ya misalnya Anda beli laptop harganya katakanlah 60 juta, tapi hanya untuk gamer, untuk gaming. Nggak ada gunanya kalau misalnya memang tidak ada manfaatnya nilai ekonomisnya. Hanya apa? Kita hanya untuk senang-senang saja. Tapi kalau katakanlah kita beli laptop harganya puluhan juta, tapi kita gunakan untuk bikin desain grafis, kenapa? Ada yang memesan dan kita punya keahlian, that's fine. Ya kita invest. Itu berarti apa? Investasi. Ya sama kayaknya misalnya Anda beli motor, ya. Kenapa? Anda gunakan untuk apa? Untuk untuk cari uang, cari nafkah. Anda beli mobil untuk Grab, ya, it's okay. Intinya apa? Barang-barang yang kita beli itu ada nilainya untuk kita gunakan menghasilkan sesuatu. Itu poinnya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Putra Dava. Nggak ada masalah sepanjang apa yang kita beli itu memang bernilai ekonomis untuk menghasilkan sesuatu. Itu saya punya jawaban, Mas Putra Dava ya. Bisa terima ya? Silakan. Baik, Yang Pak, penting siapa? ya, yang penting dihitung lagi. Anda endorse di mana? Instagram atau di mana? Iya, Pak. Saya apa namanya untuk Instagram, TikTok itu banyak endorse yang masuk Pak ke saya, Pak. Oh, syukurlah, baguslah. Dikembangkan ya. Nanti saya kapan-kapan coba tengok saya punya apa? Saya coba. Nama kamu situ di IG Putra Dava ya? Kenapa, Pak? Maaf. IG kamu apa namanya? IG saya Afari, Pak. Hah? Saya Coba. ketik ya, Pak ya. Oke, kamu ketik di WA. WA saya ya. Baik, Pak. Oke, silakan. Bagi yang lain ada yang mau bertanya? Oke, ada yang lain yang mau tanya? Silakan. Jadi saya setuju tadi dengan Putra Dava ya. Kalau misalnya Anda mau beli sesuatu yang mahal, nggak ada masalah, memang itu digunakan. Tapi kalau Anda beli sepatu mahal, ya hanya untuk jalan, Anda beli motor gede, mahal, Anda tidak gunakan untuk cari nafkah, Anda beli handphone mahal hanya untuk gaya, ya nggak ada gunanya. Ya, sebaiknya apa? Anda gunakan duit Anda yang lebih sebut untuk sekolah, bayar sekolah. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Anda, teman-teman yang lain? Gimana? Kalau nggak ada, saya akhiri ya pada malam hari ini. Dan kemudian kita ketemu lagi tanggal 22 hari Jumat, ya pagi. Dan tugas Anda saya tunggu ya, maksimum Kamis malam ya. Oke? Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Salam. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih.